Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif kepada kita selaku penggunanya. Selain membuat pekerjaan kita semakin efektif dan efisien, pesatnya kemajuan teknologi juga menjadi ancaman tersendiri bagi kita, terutama yang berasal dari pelaku kejahatan berbasis teknologi. Semakin marak terjadi kasus penipuan yang menyasar para pengguna telepon seluler. Sebelum membahas lebih jauh tentang modus-modus apa saja yang sering digunakan oleh para pelaku kejahatan yang menggunakan basis teknologi sebagai sarana untuk melancarkan aksi-aksinya, dan tips yang perlu diketahui agar terhindar dari pelaku kejahatan, maka sebagai dukungan bagi perkembangan channel ini, silakan teman-teman mensubscribe channel ini, dan apabila konten ini bermanfaat bagi teman-teman, dapat men-share konten ini sehingga dapat lebih bermanfaat bagi banyak orang. Ada beberapa modus yang sering digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi-aksinya. Pertama, mengirimkan pesan baik dalam bentuk pesan singkat melalui SMS atau pesan WhatsApp berupa info undian berhadiah maupun info kontrakan yang pada ujungnya meminta agar kita melakukan transfer kepada rekening yang telah diberikan oleh pelaku kejahatan. Yang kedua, modus yang sering digunakan oleh para pelaku penipuan adalah dengan meminta kode OTP atau one time password atau kode verifikasi atau kata sandi, sehingga dengan diberikan kode OTP ini maka pelaku kejahatan dapat mengambil alih akses baik akun medsos atau akun jejaring sosial kita, dan selanjutnya melancarkan aksi-aksinya untuk melakukan penipuan kepada orang lain. Yang ketiga, modus yang sering digunakan oleh para pelaku penipuan itu dengan membajak pesan WhatsApp atau telepon seluler atau media sosial kita seperti FB untuk kemudian digunakan menipu friend list atau teman-teman kita di media sosial dengan modus meminjam sejumlah uang. Modus keempat yang sering digunakan oleh para pelaku penipuan adalah dengan menggunakan nama dan foto profil kita untuk melakukan penipuan melalui pesan WhatsApp dan meminjam uang ke sejumlah orang yang kita kenal. Dan hal ini seringkali terjadi dengan mengatasnamakan, misalnya apabila profesi kita sebagai pengacara, lalu nama dan profil kita itu digunakan untuk menipu orang atau teman-teman kita yang ada di friend list media sosial kita dengan alibi atau dali. Misalnya klien kita sedang melakukan lelang atas unit kendaraan dengan harga miring atau harga yang jauh di bawah harga pasaran. Modus kelima yang sering digunakan oleh para pelaku penipuan yaitu dengan berpura-pura menelpon kita, lalu sok akrab dengan menyatakan bahwa sekarang kita sudah sukses, lantas sombong dan tidak kenal lagi dengan kita, lalu kemudian meminjam sejumlah uang dengan kita karena kita merasa tidak enak atau takut dibilang sombong, lalu kita memberikan sejumlah uang dan kita baru sadar bahwa hal tersebut merupakan modus penipu ketika kita sudah melakukan transfer sejumlah uang kepada pelaku penipuan tersebut. Modus keenam yang sering digunakan oleh para pelaku penipuan adalah dengan menelpon kita mengatasnamakan sebuah bank lalu meminta informasi pribadi kita termasuk nama ibu kandung. Lalu selanjutnya pelaku dapat mengakses baik rekening kita termasuk kartu debit atau kartu kredit, dan selanjutnya isi dari buku rekening atau menggunakan kartu kredit kita untuk membeli sejumlah barang, dan selanjutnya tagihannya dibebankan kepada kita selaku pemilik dari kartu kredit. Modus ketujuh itu yang sering digunakan oleh para pelaku penipuan adalah dengan berpura-pura menelpon kita dan mengatakan bahwa ada anggota keluarga kita yang sedang mengalami kecelakaan sehingga membutuhkan dana agar segera
ditangani oleh pihak kedokteran atau pihak rumah sakit yang menangani si keluarga kita tersebut, atau modus yang menyatakan bahwa anggota keluarga kita ada yang sedang ditangkap karena kasus narkoba, lalu kita diminta sejumlah uang agar dapat mengurus permasalahan atau perkara dari anggota keluarga kita tersebut. Modus ke-8 yang sering digunakan adalah atau menggunakan modus berpura-pura melakukan penjualan atas unit barang, dan ternyata unit barang tersebut itu tidak pernah dikirimkan kepada kita, sementara uang telah kita kirimkan kepada si pelaku penipuan melalui rekening yang telah diberikan sebelumnya kepada kita. Ada beberapa tips yang perlu kita ketahui agar kita terhindar dari modus para pelaku yang menggunakan basis teknologi, terutama telepon seluler, sebagai sarana untuk melakukan aksi penipuannya. Pertama, hati-hati dalam menginstal aplikasi yang mempunyai risiko nomor kita atau nomor handphone atau nomor WhatsApp dihack atau dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, hati-hati dan jangan percaya apabila ada nomor telepon yang tidak dikenal, dan sebaiknya kita mengabaikan si penelpon yang tidak mengetahui nama teman-teman, lalu mengajak teman-teman berbicara layaknya orang yang sudah lama kita kenal. Yang ketiga, jangan terpancing iming-iming untuk mendapatkan hadiah, dan selanjutnya kita dimintai sejumlah bayaran dengan alasan administrasi atau pajak agar kita dapat mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan oleh si penipu. Yang keempat itu jangan terpancing memberikan informasi nama, alamat, nomor rekening termasuk nama ibu kandung dan info lainnya untuk menghindari adanya pembajakan dari si pelaku penipuan. Yang kelima, jangan panik atau jangan menjadi gusar jika ada penelpon yang mengatakan bahwa anak atau keluarga teman-teman sedang sakit. Cek terlebih dahulu kebenarannya, di mana posisi atau keberadaan atau situasi dari korban kita yang dikatakan oleh pelaku penipuan tersebut. Lalu yang keenam, jangan mengupdate segala kegiatan kita di media sosial, karena hal tersebut dapat berpeluang bagi para pelaku kejahatan untuk mengumpulkan sebaik-baik informasi tentang kita, lalu memprofiling kita untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menipu teman-teman yang ada di friendlist media sosial kita. Yang ketujuh, hati-hati dalam menggunakan fasilitas komputer atau wifi yang ada di fasilitas umum, karena hacker dapat mengakses akun kita dengan mudah. Yang kedelapan, hati-hati dalam menggunakan mesin ATM yang kurang pengawasan, karena mesin ATM tersebut itu rentan dipasangin alat untuk mengkloning kartu ATM teman-teman, dan selanjutnya si pelaku kejahatan itu bebas untuk mengakses atau menguras rekening dari teman-teman. Yang kesembilan, jika HP teman-teman hilang, segera ajukan blokir nomor HP kepada provider HP teman-teman dan mengajukan blokir rekening teman-teman untuk menghindari adanya pembajakan terhadap mobile banking teman-teman. Yang ke-10, jangan percaya jika teman-teman diminta untuk mentransfer sejumlah uang meskipun mengatasnamakan orang yang teman-teman kenal atau teman-teman hormati. Seandainya pun teman-teman harus melakukan transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh orang tersebut, maka sebaiknya dipastikan bahwa nomor rekeningnya atas nama orang yang teman-teman kenal tersebut, karena hal ini sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas uang-uang yang telah teman-teman transfer kepada orang tersebut. Nah, langkah-langkah apabila kita telah menjadi korban penipuan melalui telepon. Pertama, buat laporan polisi atas
kasus penipuan yang telah menimpa teman-teman. Yang kedua, hubungi bank untuk segera dilakukan blokir terhadap nomor rekening dengan dasar adanya laporan polisi tersebut. Bagi pihak bank itu mohon agar segera atau cepat dalam merespon dan menindaklanjuti dari laporan dari korban penipuan agar segera mungkin melakukan pemblokiran terhadap nomor rekening yang dijadikan rekening penampungan oleh si pelaku penipuan dan membangun sistem yang lebih ketat lagi apabila ada pelaku penipuan atau pelaku kriminal yang ingin membuat rekening baru untuk mencegah penyalahgunaan rekening. Ingat, saat ini kita hidup di dalam era yang serba terbuka. Sedikit saja kita lengah, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan bisa menjadi korban dari pelaku penipuan. So, tetaplah waspada. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam dari saya.